Pemilu 2024 diduga banyak kecurangan. Usman Hamid sebut perlu diadili oleh Mahkamah Rakyat. Usman Hamid, aktivis HAM. Maksudmu apa, Man, Usman? Mahkamah Rakyat itu mahkamah yang seperti apa maksudmu? Sehingga boleh ngomong tabok cangkem sisan. Mahkamah Rakyat ya kemarin 14 Februari itu Mahkamah Rakyat. Keputusan tertinggi, hasil pesta demokrasi, pilihan rakyat. Itu Pilpres 2024 kemarin itu Mahkamah Rakyat namanya. Cangkem ngomong provokator nih wong-wong kayak gini, ini mestinya jangan dibiarkan lah Pak polisi. Sikat aja nih provokator nih. Ini kan maksudnya kan tahu saya. Membangkitkan emosi kemarahan rakyat kan, untuk turun jalan kan, untuk mengadili dengan cara rakyat kayak yang dulu pernah disampaikan oleh siapa itu Refli Harun itu kan, pengadilan rakyat gitu, berisik gitu kan. Cangkemeko. Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menilai perlu ada Mahkamah Rakyat untuk mengadili pemilihan umum 2024 yang diduga banyak terjadi kecurangan. Kecurangan mbahmu. Ya kalau ada kecurangan mana buktinya? Kemarin sidang Mahkamah Konstitusi kamu nggak ikut menjadi saksi. Bawa buktinya, kecurangannya di mana? Aja ngomong-ngomong doang, cangkem doang, provokator doang. Gejuk-gejuk sisan gawe. Senengane gawe ribut bae. Dia menyebut praktik tak lazim dalam bentuk kecurangan elektoral begitu banyak, khususnya dalam pemilihan presiden. Ya begitu banyak mana banyaknya, mana saja, di mana kecurangannya, di TPS mana, buktinya apa, fakta pendukungnya apa, saksinya mana, dibawa kemarin di sidang Mahkamah Konstitusi. Lengob. Ketidakberesan elektoral bahkan kejahatan elektoral yang kemudian diperiksa dan kemudian diadili oleh sebuah mahkamah rakyat yang berskala seperti Bertrand Russell Tribunal ini. Katanya dalam diskusi bertajuk Mahkamah Rakyat untuk Keadilan Pemilu secara daring Senin 15 April 2024. Ini kalau orang-orang kayak gini dibiarkan, kalau sampai betul-betul ada keributan yang dipicu oleh provokator-provokator macam ini, jangan biarkan lama Pak polisi, tangkap ini para provokator. Ya karena membahayakan keutuhan rakyat, membahayakan kedamaian bangsa dan negara, keutuhan bangsa dan negara. Kalau nggak disikat nanti terus-terusan cangkeme jadi provokator. Menurut Usman, Pilpres 2024 adalah pelanggaran pemilu yang tidak biasa, tetapi di latar belakang penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung sebelum pemilu dilaksanakan. Loh ya kemarin nggak ikut datang membuktikan kecurangannya di mana kok? Kamu aktivis hak asasi manusia, koar-koar yang biayai kamu siapa? Hah? Jangan-jangan kamu dibiayai oleh antek, oleh kelompok kepentingan asing, menjadi antek asing untuk melawan pemerintahnya Pak Jokowi agar proyek hilirisasi kemudian dihentikan. Jangan-jangan kamu bagian dari itu yang sedang terus-terusan melawan pemerintahnya Pak Jokowi, yang tidak ingin Pak Prabowo menjadi penerus Pak Jokowi untuk meneruskan program-program besarnya itu. Kamu bagian dari itu apa bukan? Jangan-jangan kamu antek asing yang sedang memprovokasi massa untuk marah agar negara ini chaos, agar program besarnya Pak Jokowi tidak terlaksana, agar hilirisasi itu gagal, agar Pak Prabowo tidak menjadi presiden. Tak kepruk ndase kowe sesuai engko. Ini aktivis HAM kadang-kadang menggemaskan, bersembunyi di balik hak asasi manusia, tapi kadang-kadang tidak peduli dengan keutuhan bangsa dan negaranya sendiri. Brengsek ini. Usman menyebut dugaan nepotisme tidak hanya pelanggaran pemilu biasa, tapi sebuah kecurangan fatal menggunakan kekuasaan untuk menekuk hukum demi kepentingan keluarga Presiden Jokowi. Lah emangnya keluarga Presiden Jokowi tidak punya hak politik?
Ya, keluarga presiden tidak punya hak politik, punya hak yang sama, yang penting dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan pemilu yang ada. Dan itu tidak hanya keluarga Presiden Pak Jokowi, hampir seluruh keluarga mantan presiden ikut terjun di dunia politik praktis. Dari mulai Pak Bung Karno, keluarganya, Ibu Megawati, anaknya Puan, cucunya, anaknya Puan, semuanya terjun di dunia politik. Keluarganya Pak SBY juga terjun menjadi ketua partai, ikut nyalon Pilgub DKI, gagal, sekarang diangkat menjadi menteri. Hampir semua keluarga presiden, putra-putri presiden ikut terjun di dunia politik, dan itu tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum, sepanjang bahwa di dalam mereka ikut berproses politik mengikuti aturan rule di dalam undang-undang yang sudah diberlakukan. Bukan nepotisme. Nepotisme itu kalau dulu misalkan bapaknya presiden, tiba-tiba anaknya dijadikan menteri, dijadikan gubernur, dijadikan pejabat tinggi negara yang lain tanpa sebuah proses elektasi, itu baru namanya nepotisme. Ini mengikuti alur prosedur yang ada, sama dengan ketentuan bagi masyarakat umum yang lain yang bukan keluarga presiden, bersaing secara fair. Boleh-boleh saja. Emang yang punya hak politik, baik dipilih maupun memilih, cuman keluarga-keluarga umum, non keluarga presiden. Keluarga presiden sama, punya hak yang sama. Ya, tinggal pandai-pandai merebut hati rakyat. Kalau ternyata anak-anak Pak Jokowi kemudian berhasil memenangkan kontestasi Pilpres kemarin, artinya bahwa Pak Jokowi berhasil dicintai oleh rakyatnya, termasuk keluarganya, kan begitu. Walaupun keluarga presiden, anak presiden sekalipun, kalau ternyata arogan sikapnya, tidak berhasil memikat hati rakyatnya, pres ya nggak akan terpilih. Siapa contohnya? Contohnya Ibu Megawati. Dulu ikut nyapres juga nggak jadi, nggak dipilih, anak presiden. Ibu Mega jadi presiden itu pasca dilengserkannya secara paksa Gus Dur oleh kelompok politik. Kemudian Ibu Megawati yang tadinya wakil presiden naik takhta menjadi presiden setelah Gus Dur dikudeta. Tapi ketika kemudian ikut kontestasi Pilpres langsung, ya nggak jadi, artinya walaupun dia anak presiden, mantan presiden, tapi tidak sanggup merebut hati rakyat, nggak terpilih. Ya kemarin Ibu Megawati mencalonkan Ganjar Mahfud, juga nggak kepilih. Ya Ganjar memang bukan anak presiden, tapi calonnya anak mantan presiden, masih kalah sama Gibran yang masih umurnya sangat muda. Artinya bahwa keluarganya Pak Jokowi lebih dicintai rakyat di dalam kontestasi Pilpres daripada keluarganya Megawati. Kan begitu. Fakta itu. Orang kok senengnya suudon. Ngombori Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat maksudnya apa? Mahkamah Rakyat untuk menangkap dapurmu, lah aku sepakat. Karena provokator sih. Yang tinggal sudah pesta demokrasi sudah usai. Rakyat sudah diberikan kesempatan memilih dengan kesempatan yang sama, dengan pengawasan yang sama. Hasilnya ada, ya sudah, itu hasilnya. Kita terima. Apapun yang terjadi, baik menang atau kalah. Yang kalah legowo itu namanya negarawan. Itulah pesta demokrasi, ada yang menang, pasti juga ada yang kalah. Nggak mungkin menang semua, nggak mungkin kalah semua. Kalah kok kepengennya menang, berisik, baik 16% berisik, baik. Belbegi kuping. Allah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.